untuk ujian apoteker nanti itu ya. Jadi ini saya perlihatkan blueprint UK ya, yang akan diuji pada kamu. Ini nggak usah. Ini yang terkait farmakoterapi ya, gangguan kardiovaskular, penyakit infeksi. Ini keluar banyak, lihat ini. Ya, keluar 20 soal di ujian UK. Kemudian kardiovaskular mungkin cuma 5 yang keluar ya. Endokrin juga sekitar 5. Gangguan pernafasan nanti TB and so on itu ya, itu 5 juga. Saluran cerna banyak yang keluar ya. CKD juga kamu harus belajar. Gangguan saraf, stroke, epilepsi dan sebagainya ini nanti di sini banyak juga ya. Gangguan tulang, osteoartritis, rheumatoid arthritis, osteoporosis itu kamu juga harus tahu di sini. Ya, penyakit kulit tidak apa-apa, tahu sedikit nggak mau yang keluar keluar soalnya cuma satu, mata juga cuma satu, ya. Kemudian gangguan imunologi mungkin keluar 2, ya. Ini lebih jelasnya lagi. Ini. Jadi gangguan kardiovaskular nanti Bu Lili yang akan berikan saudara hipertensi, iskemi, angina, ya. Kemudian infak miokard akut, stroke iskemi, dislipidemi. Itu nanti akan harus saudara pelajari. Mumpung kamu belum telat ya, jadi harus bisa ini. Nah, kamu kesusahan nanti di tingkat profesi, ya. Kemudian penyakit infeksi ini nanti saya sama Bu Ida yang memberikan, ya, ISPA, ya, infeksi pernapasan atas, kemudian bawah, influenza, TB, ya, ISK, gastrointestinal infeksi, parasit, ya, kemudian HIV/AIDS, kemudian kandidiasis, ya, fungal, ya, viral, hepatitis, misalnya vaksin, ya. Kemudian Bu Agni akan berikan saudara diabetes, ya, diabetes, sama tiroid tentu mungkin saya nanti, gangguan pernafasan, asma, COPD, ya, batuk, ya. Kemudian saluran cerna ini harus tahu sama Bu Ida nanti akan berikan ke saudara, ya. Kemudian gangguan renal, CKD nanti saya, drug induce, BPH, kontrasepsi, banyak yang harus saya pelajari ya, menstruasi, ya. Kemudian gangguan saraf, ya, depresi, bipolar, sakit kepala, nyeri dan sebagainya akan sudah pelajari, migrain, insomnia juga harus dipelajari. Kemudian ini tadi sudah ya. Kemudian penyakit kulit nggak ya banyak yang pelajari tapi yang keluar nggak banyak tadi kan ada prosentasenya. Ya, itu yang akan sudah pelajari di apa itu farmakoterapi. Ya, farmakoterapi ya sebentar saya close dulu. Kita langsung nanti ke ya saya beri penjelasan dulu aja nanti di sini ya. Jadi farmakoterapi atau ini nih, sebentar Mbak. Ada kok di sini. Sebentar. Atau terlalu lama lah nanti langsung aja ke sini yang tadi ya. Jadi kamu belajar farmakologi tidak sama dengan farmakoterapi bukan tidak sama dengan farmakologi loh ya. Kalau kamu farmakologi cuman obat ini untuk ini, obat ini untuk ini gitu aja. Tapi di farmakoterapi saudara harus bisa mengkaitkan obat itu dengan data lab, data klinik. Ya, baru ngomong obat itu untuk apa. Ambil contoh. Kalau saya ngomong nifedipin, pasti di benakmu pasti anti hipertensi. Iya kan?
Tapi kalau kamu bisa baca data lab, oh yang nulis dokter Opjin, berarti nifedipin itu tidak untuk anti hipertensi, tapi untuk menunda kelahiran. Misalnya. Kalau nanti dokter anak yang menulis juga akan berbeda lagi. Itulah saudara perlunya belajar farmakoterapi ya. Jadi tidak ansih farmakologi loh ya. Ini kakak-kakakmu itu juga gitu. Kalau ujian apoteker itu mesti jawabannya farmakologi. Kalau kamu jawaban farmakologi langsung tak coret loh ya. Jadi sudah di bawah 50 nih. Ya, akan tidak cocok nanti. Ya. Sekarang saya mulai dengan ini penjelasan sebentar introduction-nya ya. Ini pentingnya asuhan kefarmasian dalam konteks pelayanan kefarmasian terkini. Kamu harus paham ini. Ya. Kamu harus bangga juga UMM 2 semester ini rankingnya bagus di nasional ya. Jadi harus dipertahankan gitu. Ya. Terbaik sih UMM itu terbaik untuk PTS. Ya untuk PTS terbaik. Jadi farmakoterapi harus paham, memang anak UMM lebih paham dari anak-anak PTS yang lain. Ya karena saya paksa kamu, ya. Tapi saya takut kalau kamu mungkin masih bisa karena kamu sudah luring. Tapi yang sekarang tingkat profesi kakakmu itu tidak pernah ketemu saya waktu S1. Karena daring terus. Baru ketemu kemarin kuliah luring tingkat profesi. Ternyata tidak ngerti apa-apa, nol pakai bodol lagi sudah. Nah, itu yang berbahaya. Ya, sekarang saya beri wawasan kamu di sini. PPT ini masih relevan walaupun saya berikan tahun 2018 di Sanata Dharma Yogyakarta. Ya, USD waktu itu CBT-nya lulus semua, tapi OST-nya 0% tidak lulus semua mahasiswanya. Karena tidak terampil. Ya, saya takutnya OSC itu nanti bulan Juli ini sudah wajib, kalau tidak lulus ya tidak lulus. Saya takutnya UMM itu anaknya nanti nggak lulusnya di OSC. Karena kamu kenapa? Praktikummu kelompok. Praktikummu apapun kamu kan kelompok. Yang misalnya 6 orang kan yang ngerjakan 2 orang. Yang 4 gandol. Nanti kalau ada soal misalnya kemarin ukur pH dalam waktu 9 menit. Ada sediaan larutan, sediaan suspensi, sediaan emulsi. Kamu diminta mengukur pH-nya. Waktunya 9 menit aja. Saya takutnya kamu pakai elektrodenya sudah salah. Karena enggak ngerjakan sendiri waktu praktikum. Ya, belum nanti untuk yang suspensi dipakai yang larutan. Itu yang bikin harus diwaspadai. Ya, oke. Itu contoh aja. Sekarang ke sini. Kalau saudara nanti tingkat profesi, di antara saudara mungkin 10 orang akan ada yang PKL di tempat saya ini. Ini rumah sakit UNER ya. 500 tempat tidur, ada 2 building yang sama, kiri kanan. Ya. 9 lantai, 10 sebenarnya sama atas atap ini ya. 10 lantai. Dan ini satu-satunya rumah sakit pendidikan di Indonesia. Ya, rumah sakitmu itu belum. Rumah sakit UMM itu masih pengen untung banyak aja, yang dipikir bisnis. Tapi kalau rumah sakit pendidikan enggak boleh. Yang benar harus begini gitu. Ya enggak boleh, uang tuh urusan nanti itu. Ya nanti saudara mungkin 10 orang akan ada di tempat saya ini. Ya. Sebetulnya harapan klinisi terhadap farmasis ya. Baik di rumah sakit Dr. Somo, rumah sakit pendidikan. Saiful Anwar, rumah sakit pendidikan Malang ini, ya. Rumah sakit UNER, rumah sakit pendidikan. Ya. Jadi dia harus terlibat langsung di bangsa rawat inap. Jadi saudara tidak hanya ngeracik aja sebagai apoteker, harus terjun bersama-sama dokter mengunjungi pasien, memberi masukan terapinya. Ya.
Kemudian kamu jangan khawatir nanti tidak dapat kerja karena undang-undang sekarang rasio jumlah farmasis itu 1:30. Jadi kalau ada 30 pasien di rumah sakit itu maka apotekernya harus ada 1. Seperti rumah sakit UNER di sini itu 500 tempat tidur ya, kemudian sehari itu yang rawat jalan 1.200-an. Jadi apotekernya perlu 50 sebetulnya, tapi sekarang masih 38. Ya. Rumah saya Sutomo itu perlu ratusan, hampir 150 harusnya apotekernya. Tapi rumah saya pendidikan tidak menerima lulusan S1 apoteker. Jadi harus sudah S2. Makanya kamu harus lulus nanti jadi S2, enggak boleh berhenti S1. Kalau mau ada di rumah sakit besar. Ya. Sopo sih ngomong lagi. Siapa yang ngomong ini? Kalau saya hostnya tak keluarkan loh kamu. Siapa sih yang ngomong ini? Ini kelas D 2020-2013 ini yang rame aja. Siapa ini? Kamu ada yang kenal nggak? Kamu WA. Kalau nggak tak keluarkan loh, tak minta keluarkan loh. Denny Dwi. Ya, anak kelas D. Ya. Kalau di UNER nggak buka kamera tak out loh kamu, ya, karena saya hostnya gitu. Kebetulan hostnya bukan saya nggak bisa mengeluarkan kamu, ya. Balik ke sini, ya. Kamu nggak bisa lagi hanya belajar meracik obat untuk era sekarang, ya. Perubahan paradigma layanan kesehatan, jadi kamu harus terjun ke pasien. Sehingga sekarang mulai diadakan yang disebut ini interpersonal education. UMM sudah sih, cuman nggak bagus, masih belum bagus. Dulu sudah bagus, tapi 3 tahun ini nggak bagus. Ya, karena kasusnya nggak bagus di rumah sakit UMM. Ya, jadi ini harus dikembangkan. Ya, kemudian ini perlunya saudara belajar farmakoterapi. Ya, pelayanan farmasi itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang mutakhir. Kamu ngomong sama dokter harus berdasarkan jurnal yang mutakhir. Apa? Nggak boleh kamu ngomong membaca jurnal 2018 ke bawah. Yang minimal 2019. Ya. Jaminan legal dan keahlian pelayanan farmasi itu farmasis. Yang ngerti farmasis, bukan dokter, bukan perawat. Ya. Kemudian akuntabilitas atau ini pelayanan farmasi itu bersifat kolaboratif. Dokter sudah paham. Dia tidak bisa mengobati sendiri kalau tidak ada apoteker, tidak ada perawat, tidak ada ahli gizi. Jadi harus ada kerjasama itu. Ya, ini adalah kompetensimu nanti di bidang klinis, ya. Nanti baca sendiri aja, nanti aku kirim ke kamu. Ya. Tugasmu itu sebenarnya banyak, tugas apoteker di rumah sakit banyak. Yang tidak hanya prescribing aja, nulis resep. Itu dokter. Ya. Tapi kenapa di undang-undang farmasi hanya penunjang medis? Perawat itu tenaga medis, dokter tenaga medis, dokter gigi tenaga medis, farmasi penunjang medis. Rugi loh kita, ya. Tunjangannya jadi lebih kecil gitu, gajinya itu. Ya, kenapa? Karena keberadaan kita nggak nampak. Kamu jam 12 malam ke rumah sakit, ada dokter, ada. Ada perawat, ada. Ada apoteker, tidak ada. Apoteker sudah pulang jam 4 sore.
Itu menjadikan kita tidak dihargai oleh profesi lain gitu loh. Ya. Makanya kalau kamu nanti lihat di Rumah Sakit Dr. Stomo, Rumah Sakit UNER, apotekernya masuk shift 3, ada yang masuk jam 6 pagi 3 sore, 3 sore 10 malam sampai pagi. Jadi setiap saat ada apoteker di rumah sakit. Supaya kita dihargai oleh profesi lain. Ya, oke. Ya, kamu sudah terlanjur hidup di Indonesia, mau tidak mau, karena di Indonesia itu explosion of drug product. Banyak yang beredar di pasaran. Kalau negara maju justru sedikit. Karena dia hanya misalnya amoxicillin aja generik satu, brand name satu, yang paling bagus. Di sini amoxicillin ada diproduksi 15 pabrik lebih. Ya, yang beredar jadi banyak. Itu tugasmu untuk memilih mana yang bagus. Ya, kemudian kompleksnya etiologi patofisiologi suatu penyakit. Setiap kali ngomong penyakit nanti kamu harus tahu etiologinya apa, patofisiologinya apa. Itu untuk belajar farmakoterapi. Ya, di sini. Kemudian ini yang penting aja. Multiple prescribers. Kalau tidak ada farmasi, kasihan pasiennya. Satu pasien bisa minum 20-30 obat sekali minum. Ya, karena misalnya orangnya diabetes, ginjalnya bermasalah, jantungnya bermasalah. Yang beri resep itu dokter jantung, dokter ginjal, dokter penyakit dalam, diabetesnya. Bisa sekali telan 20 obat. Itu nggak bagus untuk kasih di kacamata farmasi. Karena albumin kita terbatas di dalam darah. Maka tidak akan diikat. Ya, obat akan tidak terikat oleh albumin sehingga toksik. Ya, itu ya, kamu harus tahu. Nanti ada contohnya IPE 2 April 2018. Ya. Kemudian ada hambatan memang, saudara. Saya mulai terjun di rumah sakit tahun 91. Saya ngajak teman-teman saya untuk terjun ke lapangan, ke pasien, nggak ada yang mau. Ya, itu adalah hambatan internal. Kenapa nggak mau? Ya karena attitude kita nggak bagus. Takut ditanya dokter nanti nggak tahu gitu. Karena nggak mau belajar. Ya, kemudian lack of advanced practical skill, nggak pernah pengalaman praktis di lapangan, makanya nggak berani. Ya, kemudian yang penting lagi ini, intraprofessional obstacle. Artinya apa? Kita nggak boleh bersaing antar kita. Nggak apoteker se-Indonesia itu sukanya saingan antar apoteker. Kurang kompak seperti dokter atau dokter gigi. Itu nggak pernah bersaing, mereka kompak banget. Itu yang bikin kita nggak maju. Ya. Kemudian hambatan di lapangan, saudara. Komunikasi profesional. Komunikasi kita itu tidak bagus. Ya, kamu memang bisa ngomong sama teman-temanmu, tapi kalau nanti sekarang kamu ini berapa orang, 60 orang tak panggilkan 60 orang anak-anak kedokteran untuk membahas kasus bersama. Kamu paling diam 1000 bahasa. Anak farmasi itu. Ya karena jelek, komunikasi profesionalmu nggak bagus. Karena kamu di lab itu jadi tidak bagus. Ya nggak pernah ngomong sama profesi lain, hanya ngomong di antara profesinya sendiri. Itu bikin communication skill-nya nggak bagus. Ya. Kemudian ini, kalau jadi apoteker jangan seperti yang sebelah kiri. So please change this prescription. Kamu nggak kenal dokternya. Merasa kamu lebih benar, lihat resepnya dokternya salah, kamu langsung, dok ini salah, gini-gini. Dokternya pasti marah, kok nggak kenal kok, who are you, kan sopo kowe, kan gitu, siapa kamu, kan gitu. Kok nyuruh-nyuruh saya. Ya, jadi nggak boleh, ya harus sopan. Seperti yang tengah ini. Kamu kalau ngomong sama dokter, tunjukkan, dok, mohon maaf, ini guideline saya ambil dari jurnal ini, begini loh dok. Saya nggak paham, mohon pencerahannya dok.
ya dokter akan suka, dia akan ikut baca dan akan merangkan dan dia suka pasti, ya. Kalau kamu sudah dipercaya, ya tambah enak nanti, ya. Tidak ada saling curiga dan sebagainya. Oke, ini komentar positif banyak sih, ya. Sebentar, si komentar ini. Komentar positif klinis itu terutama ini. Sebentar. Ini yang bawah ini. Dokter-dokter bedah itu amat sangat membutuhkan apoteker. Karena dia operasi pasien itu sehari bisa lebih dari 10 orang. Nggak sempat dia ngitung dosisnya. Ya, dosis obat nggak sempat. Mesti terakhir dengan awalnya farmasi dosis ya dihitungkan gitu. Ya kita sudah mulai dipercaya gitu ya. Jadi di rumah saya besar gitu loh ya. Di rumah saya Dr. Stomo itu yang operasi sehari itu minimal 300 pasien. Jadi dokternya repot banget. Ya. Sebenarnya farmasi untung loh. Ya. Karena kalau operasi itu yang nyiapkan guntingnya, kayak jarumnya, kayak benangnya, kayak baju dokter, baju perawat ya, itu adalah apoteker. Ya kalau di Sutomo itu dapat fee, saudara menyiapkan alat-alat operasi itu, kalau operasi bersih saudara dapat Rp20.000. Kalau operasi kotor, operasi besar, buka perut misalnya Pak, operasi sesar dan sebagainya itu dapatnya 75.000. Menyiapkan alat sterilnya. Lumayan kan? Kalikan 300 karena di Sutomo itu minimal sehari 300 orang yang operasi. Berapa coba? Kamu 20.000 aja kali 300, 6 juta kamu sehari dapat. Kalikan 30. Karena rumah sakit minggu nggak pernah libur, tetap masuk. Ya, jadi menguntungkan, saudara. Ya, oke, next. Ini saudara sudah dapat di biofarmaseutik, saya nggak ngulang lagi. Ya, ini penting ilmu dasar yang harus saudara pegang di rumah sakit itu antara biofarmaseutik yang sudah saya berikan ke saudara. Ini juga sudah, ya. Ini juga sudah. Nah, sekarang ke sini. Ini adalah contoh-contoh yang ada di lapangan, yang tidak ada di fakultas, nggak bisa kamu pelajari kampus, nggak bisa. Ya, misalnya, ini kejadian sungguhan ya. Habis operasi besar, antibiotiknya mesti kombinasi ceftriaxone dan gentamicin. Di sini saya harus kolaborasi dengan perawat. Suster, mohon maaf ya, nanti 2 obat ini jangan dicampur ya di satu spet. Kenapa? Pernah kejadian ceftriaxone gentamicin dicampur di satu spet oleh perawat. Perawat memang tidak ngerti kelarutan. Ceftriaxone natrium gentamicin sulfat, ya, sehingga terbentuk apa kalau dicampur di satu spet? Natrium sulfat yang mengendap ceftriaxone-nya. Jadi tidak efektif, ya. Nah, pasti kamu ditanya dokter, loh saya perlu dua-duanya loh ini masuk ke tubuh pasien kan habis operasi pasti dapat double antibiotik ini. Ya, terus mana yang masuk duluan kan tidak boleh bareng. Mana yang masuk duluan? Bisa bayangkan enggak kamu? Mana yang masuk duluan? Yang T-setengahnya pendek, mana yang T-setengahnya pendek? Yang polar, mana yang polar? Ya pasti aminoglikosida, gentamicin. Jadi genta masuk dulu karena T-setengah nggak sampai 2 jam. Kemudian dilanjutkan dengan ceftriaxone. Kalau ceftriaxone masuk duluan, nunggu 12 jam baru genta masuk. Rugi kan terlalu lama. Ya, itu contoh. Kemudian yang bawahnya, sukrafat omeprazol. Ya, sorry. Ya. Kamu yang sakit emah aja mesti sering didapat resep sukrafat sama omeprazol.
Kalau sukrafat itu aluminium. Ya, kalau digabung dengan omeprazol pasti dia terabsorpsi. Jadi omeprazol kadarnya rendah dalam darah. Ya, jadi tidak boleh bareng juga minumnya. Dua-duanya perlu suasana asam. Karena omeprazol basa lemah. Sukrafat aluminium. Dalam suasana asam aluminium itu, sukrafat itu akan membentuk kompleks, ya, yang akan melapisi mukosa saluran cerna pasien itu yang bolong-bolong itu. Ya, saudara mestinya sudah bisa tahu ini pelajaran kimia analisis harusnya. Ya, sukrafat itu sama aluminium. Waktu kamu mengendapkan aluminium di tabung reaksi kan harus nambah HCl4n. Ya, nambah HCl4n. Jadi suasana asam, sehingga dua-duanya ini harus diminum sebelum makan. Kamu pagi hari belum makan apa-apa, itu pH lambungmu 1,2. Sehingga sukrafat akan bentuk kompleks melapisi mukosa. Kemudian baru omeprazol, ya, tak nggak boleh bareng, ya. Omeprazol baru sejam kemudian makan, karena dua-duanya harus diminum sebelum makan. Ya, phenytoin sekarang. Phenytoin, ya. Ini mestinya dosen kimia analisis juga yang harus ngomong. Dan kalau di lapangan, saudara ngomong sama perawat, suster mohon maaf ini tolong disuntikkan ya phenytoin ini. Tapi suster nggak boleh ngomong sama orang, nggak boleh disapa orang. Karena satu sped ini harus habis 3 menit minimal. Tidak boleh terlalu cepat. Kalau menyuntikannya keliru terlalu cepat, maka akan jadi cardiac arrest. Ya, kenapa bisa begitu? Karena phenytoin itu diphenylhidantoin. Ikatan antara fenil dan fenil, kan, itu adalah ikatan van der Waals yang amat sangat mudah lepas. Ya, sehingga dia tidak bisa didapat dengan dapat sitrat, dapat asetat, tidak bisa, pasti rusak dia di phenylhidantoin ini. Ya, makanya memberikannya harus pelan-pelan. Karena kalau kecepatan terjadi cardiac arrest maksudnya gini, ada terjadi lompatan elektron menuju jantung der gitu, pasiennya langsung meninggal. Itu hati-hati pemberian phenytoin, ya. Kalau kamu nanti PKL di apotek ya ada phenytoin suspensi. Kenapa di botolnya itu ada tulisan Stickwell? Kalau suspensi yang lain, suspensi lain stick aja, ya, kocok dahulu aja. Kenapa phenytoin pakai well? Karena begitu dikocok mungkin kamu letakkan 30 detik aja dia sudah mengkristal lagi. Makanya harus cepat diminumkan ke pasien. Ya, itu ya kelebihan phenytoin ya. Satu lagi phenytoin. Kalau ada dokter saraf, dokter neuro memberi resep kamu di apotek, phenytoin 100 mg, phenobarbital 1 mg, misalnya, ya. Kamu tidak boleh ini apa? Telepon dokternya, dok, phenobarbital dulu di fakultas 20 mg, ini kok cuma 1 mg, apa enggak salah? Kamu jangan sampai telepon gitu, ditertawakan kamu nanti. Kalau 20 mg waktu kamu kuliah itu adalah untuk sedatif, untuk anak kecil yang rewel itu, ya. Tapi kalau phenobarbital 1 mg pakai sendiri durasinya 16 jam, sudah. Tapi kalau kombinasi dengan phenobarbital 1 mg bisa sampai 50 jam. Menguntungkan kan? Orang nggak minum obat aja nggak apa-apa, nggak kejang yang orang epilepsi itu. Sebentar ya. Ya. Sorry, saya nyalakan AC panas. Ya, kemudian ya saudara,
insulin dextrose. Kalau ada pasien ke apotekmu mau resep insulin dextrose, kamu jangan terlalu ramah, sok ramah. Orang ramah harus, tapi enggak boleh terlalu ramah. Terus kamu tanya, sudah diabetes berapa lama, Bu? Nanti kalau diabetes harus ini memberi konseling. Orang ini tidak diabetes, tapi dapat insulin. Ya, itu adalah orang penyakit ginjal kronis yang rawat jalan. Karena orang CKD ya, chronic kidney disease itu terjadi hiperkalemi. Ya, insulin tuh memasukkan kalium ke dalam sel. Sehingga kalium dalam darah normal. Kenapa Simon itu? Dia tahu dia? Misalnya Karena, orang sakit jantung, ya. Karena kan fungsinya kalium itu untuk melancarkan otot saraf. Kalsium seimbang kamu akan hiperkalsemi. Kamu kemudian ini, saya tidak minta kamu ngapalkan rumus molekul kayak gini, itu tidak sebenarnya ya, tapi kamu harus bisa bedakan apa bedanya omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Itu dari ini aja, gugus fungsinya apa yang beda. Itulah sama, cuman panto itu ada F2, lanso itu ada F3 gitu ya. Itu yang membedakan. Ya. Jadi mulai sekarang harus bisa loh ya. Kamu nanti ujian UK itu keluar struktur-struktur kimia gini. Ya. Kemarin aja keluar struktur atorvastatin dan simvastatin. Pertanyaannya, gugus mana yang menyebabkan atorvastatin lebih bagus absorpsinya? Itu pertanyaannya, ya. Jadi kamu harus paham, ya. Dari sukrafat sudah, ya. Lagi ini, kalau ada pasien ke apotekmu beli kalsium karbonat, ya, jangan diganti antasida. Pak apotek pasti nggak punya, karena murah kan jualannya, ini nggak untung kan. Tapi jangan diganti antasida, ya, karena fungsinya CaCO3 ini bukan untuk itu, bukan untuk orang mah, tapi orang penyakit ginjal kronik yang rawat jalan. Karena dia hiperfosfatemia. Sehingga diberikan CaCO3 ya pada saat makan. Kalau pada saat makan, maka fosfat yang ada di makanan akan diikat oleh kalsium. Ya, sehingga orang itu tidak kelebihan ATP. Kalau kelebihan ATP itu orangnya hiperaktif jadinya, nggak bisa diem. Ya, itu contohnya. Ya. Tadi sudah ya. Ini contoh aja ada masalah ya antara dokter dan dokter ini sebetulnya. Dokter-dokter senior itu menulis ceftriaxone itu 1x2 gram. Dokter-dokter yang junior menulisnya 2x1 karena dia baru sekolah dari luar negeri. Di luar negeri 2x1. Yang benar yang mana gitu ya. Sekarang yang benar yang mana ya. Dokter ketemu dokter nggak ada yang ngalah pasti. Ya. Makanya saya waktu itu diminta nerangkan ya. Dengan rumus ini kamu sudah dapat kemarin di farmakokinetik. Ya. CCDC sama F26 per VDK kali tol sudah tak ajari. Ya. Ternyata yang 2 gram dan 1 gram sama 77,3. Ya. Jadi sama-sama betulnya. Tapi
Kita dalam hal ini ngomong sama senior-senior itu harus sopan, saudara. Orang tua-tua itu banyak tersinggungan, ya orangnya. Ya, nanti orang tuamu kalau sudah tambah tua kan tambah cerewet nanti pasti. Ya, ya. Jadi ini waktu itu saya tayangkan ini loh, sama itu yang senior-senior seneng, ya, betul toh nggak salah toh saya katanya gitu. Tapi saya teruskan, mohon maaf Prof, saya lanjutkan ya. Kalau ceftriaxone disuntikkan sampai menyentuh MIC tidak berkhasiat lagi, ternyata bagusan yang 2x1. 33 jam dengan rumus order 1 len CP sama len seno men KT. Ya, ketemunya 33 jam. Yang 1 kali 2 gram 26 jam. Ya berarti bagusan 2x1 kan. Maka, tapi kamu nggak boleh langsung nyalakan Prof, mohon maaf salah, nggak boleh. Pasti dia tersinggung. Jadi waktu itu saya ngomong Prof bener kok. Tapi untuk pasien rawat jalan. Kalau rawat inap, mohon maaf Prof, digunakannya 2x1 saja. Ya, kenapa saya ngomong begitu? Ayo, kalau kamu nggak punya jam terbang, nggak bisa ngomong begitu. Coba Haris, kamu ngomong apa? Alasannya apa, Haris? Haris? Haris itu kayaknya nggak ada di ruangan kamu. Krisna Bayu, coba. Kelas F. Rido Prasetyo. Ayo. Ada yang tahu, saudara? Ada yang tahu? Ifatun tahu nggak Ifatun? Sorry. Loh, ya apa sih? Bentar, saya kamu takkan ya yang nggak saya jadi host sekarang yang buka kamera tak keluarkan. Ya sudah tinggal ini aja yang ikut. Kamu nggak berpikir nanti kamu nggak pinter urusanmu loh. Saya bukan yang rugi loh, yang rugi kamu masalahnya. Ya, balik lagi. Kenapa kalau saya ngomong rawat jalan kok bagusnya 2x1? Siapa yang bisa jawab? Liris? Apa Riz? Ya kasihan pasiennya toh kalau 2x1, 2x1 ya rawat jalan karena pagi dia harus ke rumah sakit, pulang dulu, nanti 12 jam kemudian sore balik lagi kan kasihan. Kalau 1 kali 2 gram boleh gitu, ya. Oke.
Sekarang ke sini, saudara. Kita lewat aja. Ya. Aspek farmakokinetik yang tidak sesuai teori. Ya, kamu jangan protes sama dokter jantung di lapangan nanti, ya. Dok, ini waktu paru dikosin 48 jam, kenapa diberikan 24 jam sekali? Dari teori farmakokinetik kan akan terjadi akumulasi. Ya, pasti toksik loh dok, enggak ya. Karena dikosin itu senyawanya adalah lipofil, sehingga banyak di jaringan. Kalau dia banyak di jaringan, maka kadar dalam darahnya kecil, sehingga meskipun diberikan tiap hari nggak apa-apa, nggak akan toksik. Jadi tidak sesuai teori. Amoksisilin, testingnya 1 jam. Kenapa sudah minum amoksisilin tiap 6 jam? Kok sembuh? Harusnya kan minumnya tiap jam kan, mau testingnya 1 jam. Tapi kok sembuh? Apa kira-kira? Karena ring terapinya lebar. Amoks itu dosisnya 500. Menjadi 250 perlu 1 jam. Menjadi 125 perlu 2 jam. Menjadi 62,5 perlu 3 jam. Dan seterusnya. Dia baru habis setelah 6 jam. Gitu. Jadi aman-aman saja. Nomor C sekarang. Glibenclamid diberikan sehari sekali pagi, sedangkan testingnya 2 jam. Harusnya gliben kan tiap 2 jam harus diminum kalau testingnya memang 2 jam. Coba kamu praktekkan, tiap 2 jam kamu minumkan. Mati pasiennya. Ya, hipoglikemi pasti. Ya pasti hipoglikemi. Tapi kenapa tiap sehari sekali kan minumnya gliben kan pagi hari aja. Kok orangnya teratasi? Apa? Kenapa? Ikatan obat proteinnya itu tinggi 96%, sehingga 2 jam habis akan dilepas. 2 jam habis akan dilepas oleh albumin. Kamu minum omeprazol, lantoprazol itu kan sehari sekali. Padahal testingnya 1 jam. Jadi kalau kamu pengertianmu testing itu untuk menunjukkan lama kerja obat, salah loh ya. Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Oke. Ya ini gambaran aja. Ya. Ini IPE di Rumah Sakit UNER 2018. Ya. Waktu itu kita angkat pasiennya ada di rumah sakit, kasusnya ini. Ini perlunya kita berkolaborasi dengan dokter yang lain. Ya. Jadi pasiennya 65 tahun masuk IGD, tekan darahnya sekian, stroke iskemi. Ya. Lihat penyakit DM nefropati dan PJK. Dari dokter muda neuro memberikan sitikolin clopidogrel. Dari dokter muda penyakit dalam memberikan insulin, omeprazol, albumin, statin. Dari dokter muda jantung memberikan warfarin, SCN, dan ramipril. Sekarang saya minta komentar saudara tentang kasus ini. Kira-kira walaupun belum dapat farmakoterapi, kira-kira saudara mikirnya bagaimana? Rindang coba. Ayo Rindang, kamu senyum-senyum terus dari tadi. Ayo. Ada temanmu toh di sekitarmu. Saya bisa lihat wajahmu jelas loh ya, karena layar saya 32 inci loh ya. Saya bisa lihat kamu jelas banget di sini daripada di kelas. Apa jawabanmu? Kira-kira di benak saudara apa? Jadi kalau dari kacamata farmasi ya, kalau yang masuk obatnya sekian banyak, ini pasiennya mati di IGD. Sebab pasiennya sudah DM nefropati. Ya, DM nefropati itu ginjalnya, orang DM yang ginjalnya sudah bermasalah. Kalau kamu berikan ini semuanya ya,
akan tidak terikat oleh albumin. Albumin pasti loss kalau dia nefropati, dikeluarkan lewat urin. Sehingga tidak ada yang mengikat obat, maka toksik semua nantinya. Ya, itu yang pertama. Ya, ini gambaran, kamu belum tahu memang ya. Clopidogrel, omeprazol. Ya, ini terjadi ikatan antara klopid dan omeprazol sehingga klopid tidak bisa bekerja. Tapi kalau diganti panto atau langsung seperti tak tayangkan tadi, dia bisa bekerja karena dihalangi oleh atom FF tadi itu. Itu harus paham. Ya. Kemudian insulin sama warfarin sama-sama masuk, beda dokter ya. Ini harus clopidogrel dan warfarin sama-sama masuk, antiplatelet, antikoagulan. Pasti orangnya bleeding, perdarahan pasti. Ya, jadi harus dipilih salah satu. Itu saran dari apoteker. Ya. Kemudian ISDN harus sublingual, tidak boleh oral. Karena tidak stabil, isosorbit mononitrat itu tidak stabil. ISDN bawah lidah aja cuma 80% yang masuk darah. Kalau oral cuma 20%. Ya. Ini hati-hati kamu ya kalau gini-gini itu. Ini gambaran aja. Oke. Sekarang saya mulai masuk ke topik sekarang. Ya. Kita close dulu.